Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu tiga orang. Ya, jadi kali ini kita akan kuliah, ya, akan kuliah. Jadi, udah salam belum ya? Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Jadi dulu ada mata kuliah itu namanya manajemen paten. Nah, terus dihapus itu ya. Dihapus karena pesertanya kadang-kadang sedikit ya. Pernah kalau nggak salah 4 orang ya. Terus dihapus, terus materinya dimasukkan ke mata kuliah baru namanya Hukum Etika dan Regulasi Farmasi ya. Nah, pesertanya lumayan ya. Ada 19 ya. Nah, jadi awalnya saya nggak mau ngajar karena loh kok saya ngajar hukum etika dan regulasi farmasi. Yo. Saya nggak hafal pasal-pasal, saya bilang gitu. Enggak, Pak Hari ngasih yang itu materi yang dulu di mata kuliah manajemen paten tentang paten. Oh, kalau itu saya mau karena itu ada keterkaitannya dengan paten saya begitu ya. Jadi dulu yang ngajar itu Profesor Dr. Umar Anggoro Yeni, MSc, APT ya. Kemudian beliau wafat ya. Kemudian beliau wafat terus eh, saya karena promotor saya beliau, terus saya dimintai untuk melanjutkan yang beliau ampu yaitu manajemen paten, ceritanya begitu. Nah, jadi sebenarnya kita akan ngomongin tentang apa sub ya, sub daripada hukum etika dan regulasi, yaitu sebenarnya di sini topik yang pernah saya ampu itu adalah manajemen paten ya, manajemen paten. Nah, bagaimana intinya itu karena ini mahasiswa S2 manajemen, jadi harus bisa memanage. Nah, salah satu topik yang berkaitan dengan farmasi adalah paten. Nah, jadi bagaimana mahasiswa itu bisa memanage paten supaya jadi uang ya. Nah, kalau perlu memanage penyanyi ya. Kayak misalnya dulu Ayu Ting Ting mungkin dulunya nggak dikenal ya. Nyanyi di kampung-kampung, terus ada orang yang berbakat memanage penyanyi. Terus jadilah dia manajer mencarikan sponsor Ayu Ting Ting ya. Nah, sehingga jadi terkenal ya. Manajernya juga banyak uangnya karena yang ngatur manajernya kan. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi dan ini kayaknya belum ada ya. Belum ada lulusan manajemen MMF ya. Magister Manajemen Farmasi yang jadi manajer paten. Nah, jadi harapan saya sih kalian itu ada yang jadi manajer paten. Nah, kalau perlu paten saya. Tapi sejak sampai kemarin, tahun kemarin itu kok nggak ada ya. Nah, sehingga cari-cari sendiri ya, cari-cari sendiri sampai terhubung sama investor. Nah, setelah terhubung sama investor, ternyata ternyata ada lagi hambatan, yaitu investornya tidak bisa menarik uangnya sendiri. Selama ini yang paling susah untuk paten adalah ketemunya peneliti dengan investor. Itu paling susah ya, karena banyak peneliti yang harus melewati namanya lembah kematian. Jadi lembah kematian itu harus dilalui oleh peneliti untuk bertemu dengan investor. Misalnya sesuatu apa atau seseorang menemukan obat terus ditanya obatnya ada berapa langkah bikinnya, 7 langkah. Waduh, mahal banget itu, uangnya berapa untuk menginvestasi, gelundungkan ke lembah kematian gitu ya. Ada lagi menemukan obat, bahan bakunya gimana, impor mahal-mahal, gelundungkan masuk ke lembah kematian. Nah, seperti itu. Jadi sampai sekarang yang diketahui orang
khususnya para peneliti itu adalah melewati jembatan kematian, lembah kematian, yaitu ketemunya inventor jadi penemu invensi dengan investor ya pemilik modal. Tapi yang saya alami ternyata tidak, sudah ketemu tapi dia sendiri susah ngeluarin uangnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui di Indonesia ini ada 295 prodi farmasi di S1 ya. Belum lagi S2, S3. Dan tidak ada satupun temuan obat sintetik dari Indonesia. Sedih rasanya ya. Nah, jadi kita akan bicara tentang, sebelum bicara tentang apa, eh, haki ya. Jadi haki itu meliputi paten juga. Saya masuk tahun 79 di Fakultas Farmasi UGM, lulus tahun 84. S1 saya Agustus, kemudian apoteker saya Desember 84. Karena ikatan dinas saya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan saya daftar di Padang, Universitas Andalas, Fakultas Farmasi, tapi saya diterimanya di Fakultas Kedokteran. Waduh, ya jadi mau nggak mau ya karena udah kontrak sama negara harus bersedia ditempatkan di kedokteran. Jadi di kedokteran itu yang saya S1-nya berbasis kimia medicinal, di kedokteran saya disuruh ngajari nulis resep mahasiswa koas. Nah, jadi awal saya di Padang tahun 86, sebenarnya harusnya 85, saya telat setahun. Karena saya pikir-pikir mau berangkat atau enggak, mau berangkat atau enggak. Kalau enggak berangkat saya berarti pengkhianat negara. Akhirnya setelah setahun, ya udah saya jalani berangkat gitu ya. Nah, jadi saya hampir merasa selama 20 tahun itu saya merasa terkubur hidup. Kenapa? Loh, saya orang kimia medisinal, biasa ngomong dengan struktur. Terus saya suruh ngajar resep, menulis resep. Nah, masa nulis resep paracetamol saya gambar struktur? Nggak mungkin kan? Nah, jadi saya sangat sedih 20 tahun itu. Akhirnya 20 tahun saya berusaha bisa pindah ya. Saya pindah ke Fakultas Farmasi UGM dengan apa? Dengan alasan karena sakit ya. Jadi memang saya sakit ya. Jadi saya sakitnya adalah penglihatan saya gagal operasi ya. Jadi saya gagal operasi sehingga mata saya tinggal satu ya yang bisa untuk melihat dan satu itu enggak 50% sudah sedikit berkurang sehingga mungkin 40% jadinya ya. Jadi saya pindah ke UGM ini boreknya itu mata satu, makanya saya senang bisa pindah ke UGM. Sehingga awal saya pindah itu saya sempat mau dikunci sama petugas. Kenapa? Karena jamnya udah habis, jam kantor habis. Saya masih di situ. Terdengar suara kletik apa klekek gitu kan, ngunci pagar di itu unit 5,5. Terus saya bilang teriak-teriak, Pak, saya masih ada. Nah, jadi saya 2 kali mau terkunci. Eh, Sampai mungkin kalian kenal Bu Tanti ya, Tatang Irianti. Tatang Irianti itu heran, Pak Hari kok nikmat banget sih sampai jam kantor habis sampai terkunci, mau terkunci. Saya bilang ya karena saya pindah ini memakai apa syarat mata saya separuh yang bisa untuk pindah. Kalau saya sehat itu nggak bisa saya pindah. Tapi saya sama UGM sama farmasi nggak bilang kalau mata saya tinggal sebelah penglihatannya gitu. Nah, jadi itu ceritanya sehingga apa? Sehingga tahun 2005 saya bisa mutasi ke farmasi. Itu juga ceritanya masih panjang ya. Jadi itu singkat ya. Dan saya mungkin nggak banyak ya yang mempunyai kisah seperti saya. Saya melamar ya. Saya melamar ke beberapa universitas. Itu sebelum melamar saya bilang, Pak, saya mau melamar di sini. Contohnya di mana? UMY, di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMY. Kemudian di Sanata Dharma, di UII. Saya ngelamar semua. Saya bilangnya, Pak, saya mau melamar di sini. Oh ya silahkan. Tapi mohon maaf ya Pak, ketemu Pak Rektor UMY. Ada apa? Saya mau melamar tapi bisa enggak Pak? Saya lamarnya ditolak. Oh, melamar tapi minta ditolak. Ya bisa. Tapi tunggu mungkin sehari 2 hari. Oh, baik Pak.
Karena apa? Karena saya begitu mau pindah itu saya eh, ajukan surat ke rektor UGM, ya, diterima. Jadi saya diterima untuk mutasi ke UGM dan sama rektor UNAN saya diizinkan untuk pindah. Sehingga rektor UGM ngirim surat ke Dikti. Mohon Saudara Hari Purnomo bisa disetujui untuk pindah ke Fakultas Farmasi UGM. Nah, surat itu saya lacak ke Dikti, ya. Ya, jadi karena topik kita hanya paten haki, jadi ada sedikit waktu buat cerita, ya. Nggak apa-apa, ya. Nah, terus saya cek, ini surat rektor sudah nyampe ke Dikti, Pak. Oh, sudah, sekarang ada di meja saya. Oh, maksudnya apa ya? Bapak ditunggu ya besok pagi. Saya di Padang, saya ditunggu di Jakarta. Apa maksudnya? Tanya ke teman, kok saya ditunggu di Jakarta? Minta uang Pak Hari, katanya. Yang benar, karena istri saya sudah mau melahirkan, saya bilang, istri saya mau melahirkan, saya nggak bisa ke Jakarta. Mohon nomor rekening, kalau nanti ada biaya fotokopi, saya kirim, saya transfer, saya bilang gitu. Saya cerita ke teman, saya diketawain, Pak Hari itu bodoh atau pura-pura bodoh. Ya nggak mau Pak Hari. Pak Hari itu harus ke sana, ngasih uang. Waktu itu 5 juta katanya standar. Ngasih uangnya jangan di atas meja Pak Hari, di bawah meja tangan Pak Hari, supaya nggak kelihatan CCTV. Saya nggak percaya masa gitu. Oh, tunggu aja, bener. Saya tunggu kira-kira sebulan kepada yang terhormat Rektor UGM tembusan Saudara Hari Purnomo. Permohonan saudara tidak disetujui. Silakan ke Kopertis Jogja. Nah, itulah makanya saya ditolak sehingga saya ke Jogja yang lamar ke swasta-swasta tapi saya minta ditolak. Kenapa? Karena ada pengalaman teman Pak Hari ke Jogja ngelamar di swasta minta ditolak. Nanti suratnya kasihkan ke Dikti. Benar. Dari sekian itu saya ketemu sama dosen wali saya dulu, Prof. Sugianto, di Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Saya ketemu, Prof, saya mau ngelamar di sini. Oh, kebetulan sekali saya butuh dosen. Tapi mohon maaf, Prof, saya itu mau ngelamar tapi bisa nggak ya ditolak? Lah kok enak ngelamar kok ditolak? Ya nggak bisa, saya butuh. Kalau gitu nggak jadi ya Prof, lain kali saya bilang gitu. Nah, sehingga beberapa yang sudah ditolak itu saya kirim ke Dikti. Nah, saya sudah berusaha ke Kopertis, PTS, tapi ditolak. Ini buktinya, mohon kebijaksanaannya. Nah, sehingga dari situ saya diizinkan untuk mutasi ke UGM tanpa nyokok, karena saya anti sogok, anti kolusi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dengan slide. Saya akan bicara tentang hak kekayaan intelektual, ya, HAKI. Nah, apa itu kekayaan intelektual? Ya, kekayaan intelektual itu dibagi menjadi beberapa, ya. Ada paten, ada merek, ada desain industri, ada hak cipta, ada indikasi geografis, ada rahasia dagang, dan DTLST. Apa itu? Nanti kita bahas. Jadi tentang paten, ya, paten. Ini ada webnya, di webnya apa? Eh, Kekayaan intelektualnya, Dijen Haki. Apakah paten itu? Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi. Jadi inventor itu orangnya atas invensi penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Tentang paten. Nah, invensi itu apa? Invensi adalah ide inventor, ya. Inventor itu orangnya yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, ya, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi kalau paten saya itu berupa produk, yaitu suatu molekul baru yang saya kasih nama alketika. Proses juga, prosesnya saya patenkan apa? Karena produk yang saya
patenkan. Sebenarnya yang saya patenkan bukan produk ya. Kenapa? Karena produknya pernah dipatenkan, sehingga saya yang mempatenkannya itu prosesnya ya. Jadi yang namanya 1,3 bis para hidroksifenilurea itu pernah ditemukan sama Fred Applegate tahun 59 oleh orang kimia, tapi nggak ada aktivitas. Jadi dia orang kimia, orang Amerika menemukan molekul baru terus dipatenkan. Untuk apa? Ya nggak tahu karena dia orang kimia. Nah, makanya yang saya patenkan adalah proses. Jadi proses pembuatan saya berbeda dengan Fred Applegate. Saya pakai urea, Fred Applegate pakai COS ya. Nah, kemudian kegunaan ya, kegunaannya saya patenkan ya, yaitu pengembangan produknya sebagai analgetik antipiretik. Nah, begitu. Nah, ada yang namanya paten sederhana. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk konfigurasi konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Jadi waktu saya matenkan pertama itu UGM-nya mungkin waktu itu belum pengalaman ya. Jadi loh, obat kok didaftarkan paten sederhana. Saya protes. Loh, ini obat patennya paten 20 tahun bukan sederhana 10 tahun. Nah, jadi kelihatannya duluan farmasi dibanding UGM. Farmasi pernah matenkan PGV0, jadi tahu persis toh. Jadi yang matenkan farmasi bukan UGM. Nah, ini UGM obat kok dipatenkan sederhana, terus akhirnya diralat ya, direvisi. Jadi awal terdaftar itu paten sederhana ya, jadi seperti itu. Perbedaan paten dan paten sederhana ya. Jadi kalau paten ya obat tadi 20 tahun diberikan untuk invensi yang baru ya, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri ya. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tapi harus memiliki fungsi kegunaan yang lebih praktis. Ya, daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk konfigurasi konstruksi atau komponennya yang mencakup alat barang mesin komposisi formula senyawa. Nah, mungkin orang UGM di sini ya. Kemudian atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Nah, jadi ini ada apa? Mungkin ada kesalahpahaman UGM sehingga obat kok didaftarkan paten sederhana. Ya. Jadi harusnya paten. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Ya. Jadi klaim saya tidak satu, lebih dari satu. Makanya sudah cocok bukan sebagai paten sederhana, tapi sebagai paten. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Ya, seperti begitu. Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut pertama baru, ya, baru, invensinya baru, ya. Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Jadi yang proses saya itu kan baru ya, ada kegunaannya untuk obat. Sementara Fred Applegate itu dia molekul saja ya. Cara sintesisnya juga tidak dipatenkan. Yang kedua, mengandung langkah inventif ya. Jadi jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang punya keahlian tertentu di bidang teknik ya. Jadi mengandung langkah inventif ya. Penemuan. Dapat diterapkan dalam industri ya. Jadi 1,3 bis para hidroksiurea itu dapat diterapkan di dalam industri farmasi. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Ya, jadi di sini industri bahan baku obat dan industri obat. Masa perlindungan paten.
paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Ya. Jadi 20 itu dihitung sejak diterima permohonan, bukan keluar patennya ya. Nah, kadang-kadang proses di Cendake ini kalau dulu lama ya, kadang-kadang ada yang 5 tahun, 7 tahun. Berarti 20 dikurangi 7 tahun, tinggal 13 tahun ya. Nah, gitu ya dulu. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah mungkin sudah lebih cepat ya, setahun 2 tahun mudah-mudahan. Yang kedua, paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Nah, ini paten saya dulu namanya masih pakai kode ya, tapi nama kimianya tetap ya. Jadi proses pembuatan 1,3 bis para hidroksivinil urea dan aktivitas dan penggunaannya sebagai analgetik antipiritik ya. Jadi molekulnya ini ya. Diterimanya 2013 ya. Jadi paten saya ini habis tambah 20 tahun berarti tahun 2033 ya. Mudah-mudahan sebelum itu sudah bisa masuk industri ya. Nah, yang kanan ini adalah MH 2011 ya. Jadi setelah saya dikirimin sama Allah ini, terus saya modifikasi lagi, saya tambahin di bensin ya. Terus saya patenkan juga. Ini malah duluan ya kayaknya 2012. Ya, begitu ya. Ini dulu 3 orang ya. Mungkin ada yang kenal Pak Arif Rahman Hakim ya. Dulu Pak Arif Rahman Hakim masuk ya sebagai anggota. Terus saya kok dengar-dengar suara yang tidak enak. Kayaknya beliau ragu. Terus saya datengin, Pak Arif ragu ya. Iya Pak Ari, data Pak Ari masih sedikit. Oh iya nggak apa-apa Pak. Saya tidak mau mencemarkan nama Bapak. Jadi silakan tanda tangan, Bapak mengundurkan diri. Tanda tangan, saya punya bukti ya. Nah kalau yang satu mahasiswa. Mahasiswa dia mundur juga. Kenapa? Karena dia merasa nggak enak. Karena one prestasi ya. Jadi sebenarnya molekul kedua ini saya kasih kode MH 2011. M itu nama mahasiswa itu. Inisial mahasiswa, hanya itu nama saya, inisial saya. Loh kok mahasiswanya di depan? Iya, saya sangat terkesan karena pada saya mengajar semester 5, itu ada mahasiswa yang datang saya habis kuliah. Pak, saya mau ketemu Bapak. Kenapa? Saya dulu masuk milih kedokteran, Pak. Terus apa urusannya dengan saya? Saya diterima di farmasi, Pak. Terus saya tuh ya agak ogah-ogahan Pak saya masuk farmasi itu. Saya kan pengennya jadi dokter Pak. Diterimanya di farmasi. Tapi nilai saya nggak jelek Pak. Ya lumayan gitu. Nah, terus tapi saya tadi barusan ikut kuliah Bapak. Kuliah apa itu? Ya tadi Bapak kan itu mendesain obat, terus matenkan obat. Saya tertarik Pak. Jadi saya jadi semangat gitu. Loh Anda semester berapa? Semester 3 Pak. Loh kok ngambil semester 5 peminatan? Ya nggak tahu Pak, fakultas kebobolan. Saya belum peminatan, saya ngambil peminatan. Oh gitu ya. Saya mau ikut Bapak katanya, ikut penelitian. Mau skripsi? Ya enggak Pak, baru semester 3. Saya ingin pokoknya ikut penelitian Bapak. Oke lah. Saking senangnya saya karena dia tertarik yang saya ajarkan, tak kasih hadiah, tak kasih nama MH 2011 ya. Jadi molekul yang sudah saya patenkan tadi 1,3 bis para hidroksivinil urea, saya tambahin inti bensin, terus saya desainkan, saya uji bagus, tak serahkan ke dia. Ini hadiah untuk Anda. Silahkan kalau mau dipatenkan, saya sebagai anggota saja. Terus dia belajar, wah kalau patenkan harus ini ya Pak, harus waktu itu belum online, harus ke Jakarta, terus ini Pak harus bayar ya Pak. Oh iya. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Kalau enggak, Anda sebagai anggota, saya jadi ketua, tapi saya yang matenkan, saya ketuanya. Oh iya, Pak, enggak apa-apa. Nah, makanya di dalam permohonan paten itu saya, terus mahasiswa tadi, sama Pak Arif, ya.
Tapi karena waktu itu saya sudah diundang Kimia Farma karena waktu itu saya presentasi di depan Pak Dahlan Iskan. Pas Pak Dahlan Iskan jadi menteri presentasi di UGM, saya ikut presentasi mengenalkan MH2011. Nah, waktu itu Pak Dahlan Iskan nanya ke itu yang pada ikut dia bawahannya ada beberapa direktur industri farmasi. Dia nanya, siapa yang tertarik molekul Pak Hari? Pak Pros ngacung. Pak Pros saja yang ngacung, tapi setelah unjuk jari itu nggak ada tindak lanjutnya. Nah, ternyata ada bocoran. Itu kalau anak buah Pak Dahlan Iskan itu kalau ngacung, ya asal Bapak senang Pak, belum tentu dia itu tertarik benar. Ternyata enggak, walaupun unjuk jari nggak pernah hubungin saya. Nah, yang tidak ngacung, yang tidak unjuk jari itu Kimia Farma. Habis Pak Dahlan Iskan presentasi malah dekat saya, Pak, saya tertarik MH 2011 yang Bapak presentasikan. Akhirnya saya sampai diundang ke Kimia Farma di Jakarta. Nah, pada saat mau kerja sama itu, untuk MH 2011, kita mau menambah data dengan merekrut mahasiswa untuk apa mencari data yang lebih banyak gitu ya, kerjasama dengan Kimia Farma. Nah, melibatkan mahasiswa tadi sehingga mahasiswa tadi saya suruh nyari mahasiswa. Nah, termasuk ternyata dia ikut mengarahkan proposalnya. Nah, pas saya baca proposal, loh proposalnya kok nama saya nggak ada. Kan dia sudah sepakat saya jadi ketua. Kenapa kok sekarang namanya nama dia aja? Nah, terus saya tegur, terus akhirnya ya itu akhirnya beberapa kali melakukan kesalahan, terus dia nggak enak, terus Pak saya mau mengundurkan diri. Sebenarnya nggak perlu mengundurkan diri. Saya hanya pengen apa konsekuensinya itu dulu kan Anda nggak mau jadi ketua. Jadi ya apa ya kalau itu ya jadi jangan sendirian. Bahkan masuk koran ya. Masuk korannya gini. Saya pikir di koran itu beritanya gini, Fakultas Farmasi menemukan obat apa analog paracetamol misalnya gitu ya. Fakultas Farmasi saya pikir gitu. Ternyata mahasiswa farmasi loh. Waktu itu saya mau kerja sama dengan Kimia Farma kan saya nggak enak, sekira saya numpang dong. Nah akhirnya ya pokoknya dia nggak ngakui kesalahan, itu yang salah wartawan Pak katanya. Nah, wartawannya kalau mau dibantah dibantah Pak. Itu wartawannya memang gitu. Supaya rame itu kan harus ada bantah membantah. Saya nggak mau. Nah, akhirnya itu hanya beberapa kesalahan. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, itu tentang MH 2011. Nah, sekarang merek. Nah, apa itu merek? Apa yang dimaksud merek? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ya. Jadi hati-hati kalau ini merek ya, jadi termasuk logo. Jadi logo itu merek. Ada cerita, ada seseorang itu nulis buku terus logonya diambil dari internet ya. Terus itu dibuatlah buku. Kebetulan bukunya tersebar di dunia maya ya. Nah, kebetulan yang punya logo ini industri. Loh, kok logo saya dipakai nulis buku, dipakai jadi cover cover buku gitu kan. Terus disurati. Ya, disurati. Tapi orang luar negeri itu masih baik. Bilang apa? Oh, itu logo perusahaan kami, jadi jangan dijadikan cover buku. Kalau yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa, tapi jangan dicetak lagi gitu. Jadi orang luar negeri itu baik ya. Nah, jadi tidak langsung dituntut. Sebenarnya bisa dituntut itu. Berbeda dengan orang Indonesia. Ada orang Indonesia nulis buku, terus ada gambar kambing. Gambar kambing itu tidak dijadikan sampul, tetapi ada di dalam buku yang dia tulis ya. Di dalam buku yang dia tulis itu ada logo atau gambar kambing.
celakanya yang punya gambar kambing itu kok buka buku itu ya, entah beli entah buka di toko buku, loh ini foto kambing yang saya punya, kenapa kok dimuat dalam buku ini tanpa izin ya. Akhirnya apa? Akhirnya dituntut ya, dituntut sama yang punya foto. Terus apa? Ya, jadi pengarangnya akhirnya harus ganti rugi berapa puluh juta ya. Nah, jadi hati-hati kalau ngambil gambar di internet ya untuk apa? Dimasukkan ke buku. Itu termasuk merek ya, termasuk merek. Alhamdulillah buku-buku saya tidak ada yang ngambil foto dari orang ya, dari orang. Saya nggak tahu ada rekan ya yang nulis buku lu kok sampulnya gambar apa ada apa wanita asing, ini udah izin belum ini ya. Nah, saya nggak tahu beliau ini tahu nggak tentang seperti itu ya, mungkin nggak tahu juga. Nah itu kalau yang di apa kalau yang orang asing itu yang gambarnya dipakai sampul kalau nggak izin itu sebenarnya bisa nuntut gitu ya. Nah seperti itu. Apakah fungsi pemakaian merek itu? Pemakaian merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya ya. Jadi gunanya merek gitu. Dua, alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut merek. Ya, merek ya. Tiga, jaminan atas mutu barangnya ya. Jadi merek itu salah satu fungsinya adalah jaminan atas mutu barangnya ya. Kalau nggak salah dulu ada kue mereknya apa ya, Oreo apa ya, terus dibuat yang mirip gitu ya sehingga eh, apa itu bisa supaya apa bisa terkecoh apa pembelinya ya. Dikira Oreo padahal bukan Oreo Oreo Oreo. Yang berikut petunjuk asal barang atau jasa dihasilkan ya. Jadi itu dan itu yang keempat, penunjuk asal barang atau jasa. Sekarang apakah fungsi pendaftaran merek itu? Kenapa kok merek itu perlu didaftarkan ya? Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Dua, dasar penolakan terhadap merek yang sama. Keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya ya. Jadi bisa untuk dasar penolakan. Kalau mereknya itu apa dipakai orang gitu. Yang ketiga dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya ya. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan merek tertentu itu orang lain tidak bisa ya. Dan ini pernah juga ada kasus apa dulu itu ya, saya lupa itu ya, artis terkenal itu ya. Nah itu jadi masalah juga ya, jadi hati-hati. Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan? Jadi yang pertama tentu bertentangan dengan ideologi negara ya. Jadi merek peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum ya. Nah, bisa dipahami ya. Nomor satu kalau berdasarkan dengan ideologi negara tentu misalnya gambar apa tuh merek partai terlarang misalnya itu nanti jadi masalah. Yang kedua sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya ya. Jadi itu yang dilarangnya. Jadi kalau sama ya enggak boleh double ya. Tiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis ya. Jadi kalau apa sudah ada varietas tanaman misalnya terus kita mau didaftarkan ya nggak boleh. Yang keempat,
memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat ya. Dan atau jasa yang diproduksi ya. Jadi kalau mereknya harus sesuai dengan fakta ya. Jangan mereknya gini-gini, taunya sampelnya kok nggak berkualitas ya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda ya. Jelas tadi ya. Jadi kalau mereknya itu sama dengan yang sudah ada ya nggak boleh. Merupakan nama umum atau lambang milik umum ya. Nah, jadi nama umum dan atau lambang milik umum ya. Jadi nah saya kurang tahu kalau Aqua. Aqua itu kan nama umum ya. Nah itu nggak tahu. Aqua itu boleh nggak itu merek didaftarkan. Harusnya merupakan nama umum. Aqua kan nama umum ya. Itu lambang milik umum. Apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek ditolak? Ya. Yang pertama, permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah didaftar lebih dulu ya. Jadi kalau sama ya nggak boleh ya. Ini nomor dua ini harusnya. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain ya. Kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis ya. Sepanjang memenuhi persyarat tertentu yang dibuat lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal ya. Kemudian merupakan atau menyerupai nama orang terkenal ya. Nah, jadi nggak boleh mendaftarkan merek orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ya. Jadi misalnya ada yang mengidolakan orang Korea misalnya ya, terus ada foto bintang film Korea terus didaftarkan merek ya, kecuali diizinkan ya. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan ya. Jadi kalau dengan persetujuan tentu boleh. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap ya, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara, nggak boleh juga. Berapa lama perlindungan hukum merek? Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun ya sejak tanggal penerimaan permohonan ya. Tentu saja bayar. Ya, bayar. Pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang ya. Jadi dapat diperpanjang. Kalau paten ya kalau ada pembaruan bisa, kalau enggak hangus ya. Jadi kayak Fred Aplegat itu tahun 59 tambah 20 tahun berarti 79. Tahun 79 berarti hangus ya. Hangus. Karena tidak ada pembaruan. Nah, jadi saya sebenarnya pernah dalam tanda kutip marah sama UGM ya. Jadi waktu itu paten saya dijadikan dua paten saya dijadikan indikator keberhasilan proyek di farmasi 10 miliar. Waktu itu sebenarnya farmasi itu pengen matenkan tanaman karena ada proyek 10 miliar. Tapi karena nggak ada yang dipatenkan, paten saya diaku sebagai keberhasilan proyek 10 miliar itu. Salah satu ya, banyak indikatornya, salah satunya paten saya. Nah, terus saya bilang, betul saya diundang di UGM, orang Jakarta datang ke UGM. Terus saya tanya, paten saya jadikan indikator salah satu atau salah dua indikator keberhasilan proyek, tapi nggak dapat dana. Bisa nggak saya dapat dana? Karena rencana mau saya daftarkan ke paten internasional. Nah, jawaban orang Jakarta apa? Loh, itu tergantung pemimpin proyeknya.
proposalnya bisa dirubah supaya dapat dana. Jadi waktu itu farmasi menjanjikan 10 juta, UGM 20 juta. Jadi 30 juta mau saya untuk mendaftarkan paten internasional untuk memperpanjang karena udah hangus ke PCT namanya. Udah konsultasi dengan konsultan dari Jakarta. Nah, ternyata tiba-tiba secara sepihak dibatalkan. Saya nggak tahu. Loh, kok dibatalkan? Ternyata ada dosen farmasi yang sedang belajar di Amerika, ambil S2. Dia lapor ke panitia di Fakultas Farmasi. Molekul Pak Hari sudah ada yang nemukan, yaitu Fred Applegate. Saya nggak pernah dipanggil, nggak pernah dikonfirmasi. Padahal tadi katanya kan sudah hangus dan saya menemukan molekul yang sama tapi cara bikinnya berbeda dan ada aktivitas farmakologi. Nah, karena saya tidak dipanggil itu, kalau dipanggil kan saya bisa jelasin. Jadi dibatalkan sepihak. Makanya saya nulis buku kedua saya itu sebenarnya saya menjawab itu, menjawab hal itu. Saya bisa sebenarnya apa, mematenkan karena memang sudah dipatenkan, saya sudah didaftarkan sama saya ya. Tapi karena dibatalkan sepihak tanpa saya dikasih tahu, makanya saya nulis buku itu. Bukunya agak keras, sehingga kalau dibaca kelihatan saya marah. Sehingga direvisi, saya revisi karena tidak disetujui istri. Terus, wah ini nanti kalau UGM baca nggak enak ini. Ya udah, saya revisi. Jadi nggak kelihatan lagi. Kalau ada yang baca buku saya, mendesain molekul obat sebagai analgetik, ya, nah itu hasil kemarahan saya sama UGM sudah. Pengenalan desain industri. Apa yang dimaksud dengan desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dibagi untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi pengenalan desain industri ya, ini tentu bukan bidang kita ini ya. Ya apa? Mungkin untuk apa prodi teknologi industri itu sangat relevan ya. Jadi kita nggak mempelajari banyak tentang desain industri. Desain industri yang dapat didaftarkan, satu, desain industri yang memiliki kebaruan, yaitu novelty. Dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Ya, ini sebetulnya juga molekul saya itu sebenarnya kan tingkat laboratorium. Jadi saya bikin molekul kan di tingkat laboratorium itu nggak bisa langsung dipakai oleh industri. Nah, sehingga saya bekerja sama dengan teknik kimia untuk membuat desain industri. Bagaimana kerja apa di lab tadi apa dirubah ke desain industri. Nah, pilot projectnya ya. Nah, sebenarnya lolos ya, lolos matching fund ya. Nah, dapat 1,1 miliar sebenarnya, tapi kita batalkan. Kenapa? Karena dana 1,1 itu dari investornya itu 700-an, dari pemerintah 300-an. Nah, yang 300 dari pemerintah sudah cair, yang dari rekan mitra ini ternyata ada hambatan ya. Nah, sehingga ketuanya dari teknik kimia nggak berani. Saya nggak berani Pak Hari ini dari mitra nggak turun-turun ini gimana? Kalau gitu ya terserah ketua kan ketuanya jenengan. Jadi saya nurut saja. Akhirnya dikembalikan dana 300 juta dikembalikan. Nah, seperti itu. Yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketertiban umum agama atau kesusilaan. Masa perlindungan desain industri, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak
yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan produk terkait. Pengenalan hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ya. Yang di dalamnya mencakup pola program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembauran undang-undang hak cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Jadi salah satunya buku ya. Buku itu biasanya bisa didaftarkan hak cipta ya. Tapi buku saya tidak ada yang saya daftarkan ya. Dulu rencana mau saya daftarkan lewat UGM tapi terus nggak sempat. Jadi buku bisa didaftarkan hak cipta. Definisi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram atau lembaga penyiaran. Ya, apa itu yang dapat dilindungi? Ya, tadi sudah disinggung. Ciptaan yang dapat dilindungi apa? Buku. Ya, jadi saya buku sekarang ada 16 buku saya, belum ada yang saya daftarkan hak cipta ya. Sebenarnya bagus kalau didaftarkan gitu, bisa nambah poin ya, khususnya untuk akreditasi biasa. Kemudian program komputer, pamflet, perwajahan, layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis saya. Ceramah ya, kuliah, pidato, cipta lainnya jenis dengan itu. Ya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ya, bisa juga ya. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, lagu. Nah, sekarang udah banyak yang lagu itu daftarkan ya, sehingga jadi masalah ya. Ya, mungkin ada yang pernah nengok berita ya. Kalau nggak salah siapa penyanyinya Kotak. Penyanyi Kotak itu kan dituntut sama itu ya, sama yang menciptakan lagu itu. Lagu saya kok dinyanyikan tanpa izin, nah, dituntut ya. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ya. Jadi bisa didaftarkan hak cipta. Seni rupa dalam skala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran. Ya. Begitu. Masa perlindungan ciptaan ya. Jadi perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta tambah 70 tahun ya. Nah, jadi ini paling lama ini ya. Jadi kalau mencipta lagu itu seumur hidup. Jadi sampai meninggal ditambah 70 tahun ya. Nanti royaltinya untuk anak cucu ya. Tambah 70 tahun ya. Kemudian kalau program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Nah, apa itu pengenalan indikasi geografis? Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia,
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikator itu dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, ya. Kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Ya. Jadi indikasi geografis. Ya. Ini kayaknya belum banyak yang ini ya. Indikasi geografis. Jadi bisa menjelaskan asal suatu barang ya. Biasanya ini Pemdanya ya yang harusnya peduli ya. Jadi Pemdanya. Jadi misalnya apa? Indikasi geografis. Misalnya gudeg. Nah, gudeg itu kan yang terkenal Jogja. Jadi mestinya provinsi atau ya provinsi ya karena kalau Kota Madiun nanti yang kabupaten protes ya. Mestinya Pemda provinsi itu bisa mendaftarkan ini indikasi geografis gudeg. Nah, kalau sudah didaftarkan nggak sembarangan orang apa eh, bisa usaha gudeg ya harus izin sama yang udah daftar ini ya. Misalnya Pemda DIY misalnya. Nah, orang luar Jogja kok mau jualan gudeg ya, ya harus ini harus bayar ya, bayar apa, royalti lah semacam royalti. Rendang, nah, rendang. Nah, ini rendang malah didaftarkan apa sama Malaysia. Nah, rendang ya. Jadi rendang itu yang terkenal kan Padang ya. Jadi rendang. Jadi tiap daerah itu kan pasti punya ciri khas ya. Geplak, ya, geplak Bantul. Nggak ada kok geplak di Sleman ya. Sleman itu salah. Ya. Ya, apakah yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis? Nah, ini permohonan pendaftaran indikasi geografis dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat ya di kawasan geografis atau yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri ya. Nah, jadi di sini ada pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau gudeg misalnya ya pemerintah provinsi ya. Provinsi DIY ya, mendaftarkan gudeg. Nah, kalau geplak misalnya ya Bantul, Seman salah. Nah, yang lain lagi apa misalnya? Telur asin, dari mana telur asin? Ya, apakah pemakai indikasi geografis? Pemakai indikasi geografis ada pihak yang mendapat izin. Nah, kan? Dari pemegang hak atas indikasi geografis yang didaftar untuk mengolah dan untuk memasarkan barang atau produk indikasi. Ya. Jadi pihak yang mendapat izin, jadi harus izin, izin sama Pemda. Kalau didaftarkan gudeg didaftarkan Pemda DIY berarti harus izin sama Pemda. Nah, ini apa kayaknya ini belum banyak dipraktekkan ini ya. Apakah dokumen deskripsi indikasi geografi dokumen di suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan atau produk yang dimuatkan indikasi geografisnya. Jadi ini kayaknya belum banyak dipraktekkan ya sama Pemda. Misalnya kalau Kudus itu misalnya Denang, Jenang Kudus. Kalau Bandung itu apa misalnya? Peyem. Apakah manfaat pelindungan geografis, indikasi geografis, manfaat pelindungan memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Ya, jadi supaya jelas ya, identifikasinya jelas ya. Misalnya, misalnya rendang, rendang Padang dengan rendang yang dibuat bukan oleh orang Padang ya, itu kan beda ya, beda. Menghindari praktek persaingan curang, jadi memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Jadi jangan sampai apa ciri khas yang sudah apa jadi ciri khas dari nenek moyang misalnya gudeg, oh gudeg itu
rasanya ya seperti gudeg-gudeg yang kita kenal misalnya. Terus ada orang lain yang tidak kompeten menjual itu, tapi beda ya, rasanya beda gitu ya. Nah itu kan merusak jadinya. Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi semua pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, memperkuat citra nama dan reputasi produk. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi ini dijelaskan dengan rinci ya. Jadi katanya rinci jelas gitu kan. Jadi bisa menaikkan produksi. Reputasi suatu kawasan akan ikut terangkat ya. Jadi misalnya gudegnya terkenal, oh dari mana? Dari Jogja. Jogjanya ikut terkenal. Dan itu indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber hayati. Ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Ya, jadi dihubungkan dengan wisata. Kalau nggak salah akhir-akhir ini Gunung Kidul wah, mengembangkan wisata ya. Jadi jalannya udah bagus-bagus. Tapi ada indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan. Kenapa? Yaitu jika bertentangan dengan ideologi tentu ya. Peraturan perundangan, moral, agama, kesunahan, ketertiban umum. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, ya, asal sumber proses pembuatan barang atau kegunaannya, dan merupakan nama yang telah digunakan. Nah, jadi kalau sudah digunakan tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Ya. Kalau nggak salah dulu itu pernah apa ya, kambing apa ya, kambing Ottawa dari daerah mana itu didaftarkan indikasi geografis. Jadi dia menjaga sekali kambing Ottawanya itu, dijaga kualitasnya ya. Jadi nggak sembarangan ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu kambing Ottawa didaftarkan oleh daerah mana tapi saya lupa. Berapa lamanya jangka perlindungan indikasi geografis? Ya, jadi indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Jadi ya tergantung tadi reputasinya ini enggak apa berubah enggak. Kalau begitu berubah ya sudah enggak dilindungi, melindungi mutu. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis? Satu, mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekarang udah ada online-nya mungkin ya. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan surat kuasa khusus apabila permohonan benar dikuasakan. Bukti pembayaran biaya permohonan ya. Jadi bisa jadi pemasukan di Jenhaki ya. Bukti pembayaran biaya permohonan. 10 lembar etiket indikasi geografis ukurannya 9 kali 9 cm minimal 5 kali 5 cm. Jadi nomor 2, nomor 3, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang terdiri atas nama indikasi, nama barang, uraian mengenai karakteristiknya, uraian mengenai lingkungan geografis, uraian tentang batas daerah, ya. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis. Ya, jadi ini belum banyak yang ini, belum banyak yang mempraktekkan. Metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan. Jadi kalau dilihat syarat-syaratnya memang lumayan ya. Lumayan apa? Lumayan mumet, makanya tidak pada daftar. Diminta ini apa namanya? Sejarahnya gimana dan seterusnya. Tabel yang digunakan pada barang dan memuat indikasi grup. Bagaimana cara mengajukan indikasi dari luar negeri? Jadi permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia ya.
Jadi kalau indikasi geografisnya di luar negeri mau didaftarkan di Indonesia harus memberi kuasa ya atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis di Indonesia. Kemudian telah memperoleh pengakuan ya terdaftar sesuai dengan ketentuan berlaku di negara asal ya. Jadi di negara asalnya harus harus terdaftar juga. Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga permohonan dari luar negeri. Jadi syaratnya sama. Bagaimana cara produsen mendaftarkan sebagai pemakai indikasi geografis? Mengajukan permohonan pendaftaran ke Ditjen Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang tersediakan. Tahap persyaratan sebagaimana dimaksud atau dilengkapi. Ya, Ditjen Kekayaan Intelektual mendaftarkan produsen pemakai indikasi geografis dalam daftar umum pemakai indikasi geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada berita resmi indikasi geografis. Nah, ada juga yang namanya rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak dapat diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Ya. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ya. Rahasia dagang. Apa saja lingkup perlindungan rahasia dagang? Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi. Ya. Ya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya ini cuma misalnya, misal ayam goreng mbok brek. Nah, mungkin dia punya rahasia gimana atau Kentucky. Nah, mungkin dia produksinya itu apa? Ada hal-hal yang dirahasiakan sehingga kalau kita tiru lu kok nggak sama ya. Ya, nggak sama. Atau misalnya apa? Minuman misalnya. Minuman cascus atau apa itu. Kemudian metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi ya, yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat ya. Itu namanya rahasia dagang. Bagaimana rahasia dagang? Bagaimana kalau pelanggaran rahasia dagang? Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila satu, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang ya, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Ya, jadi sengaja bocorin rahasia ya. Nah, misalnya orang itu bekerja di tempat tersebut terus karena kecewa ya di jadi itu bisa melanggar ya. Dia cerita-cerita oh cara bikinnya itu gini loh. Oh, saya pernah kerja. Dan seseorang memulai atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan ya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau apa ini? Kalau kartonnya kan ada ya. Kartunnya kan si itu apa? Plankton ya. Seringan nonton nggak? Sampai itu. Kayak Tuan Crab resepnya Tuan Crab. Ya, ini pengenalan desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi tadi DTLST itu desain tata letak sirkuit terpadu. Apakah desain tata letak sirkuit terpadu itu? Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Ini urusannya dengan sirkuit-sirkuit. Apakah sirkuit terpadu itu, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Tadi udah ya, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam suatu bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik ya. Nah, double ya.
Eh, DTLST bagaimana yang dapat didaftarkan? Jika orisinal ya tentu. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan pada saat DTLST tersebut dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain ya. Jadi kalau sudah umum ya nggak bisa didaftar. Berapa lama pendekatan hukumnya? Ya, terdapat jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Jadi pendaftarnya pakai uang juga untuk pemasukan di Jenak. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST, mengajukan permohonan ke atau diaktifkan kekayaan intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ngisi formulir ya, tanggal, bulan, tahun, nama, alamat, kewarganaan, pendesain. Kalau kuasa ya kuasa, tanggal dieksploitasi. Kemudian permohonan ditandai oleh pemohon atau kuasanya. Dilampiri salinan gambar foto, surat kuasa khusus, surat pernyataan, surat keterangan, dan dalam hal permohonan diajukan secara bersama, ya, maka harus ditandatangani dengan yang mengajukan tersebut. Kalau bukan pendesain, harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Kalau dalam paten itu ada invensi, ada pemegang paten. Ya, kalau di sini, jadi dalam hal apa ini permohonan itu diajukan bukan pendesain ya, tapi oleh yang lain harus disertai pernyataan. Ya. Jadi harus ada apa, surat kuasa. Jadi kalau paten itu kan saya harus memberikan surat kuasa ke UGM sebagai pemegang paten. Yang daftar UGM, yang bayar UGM. Ya. Sudah habis ya. Nah itu kira-kira tentang hak kekayaan intelektual yang di sini yang tentu saja yang sangat relevan adalah tentang paten itu ya, paten dan paten sederhana ya yang berkaitan dengan bidang kita di farmasi. Nah, nanti kita akan ngomongin paten dan di sini sebenarnya topik saya itu pengennya apa? Pengennya kalian itu kalau sudah lulus bisa jadi manajer paten. Jadi ada paten yang potensial, yang marketable, yang apa jasa apa apa namanya berpeluang untuk jadi uang gitu ya. Jadi kalau Indonesia itu banyak sekali patennya, tapi apa yang benar-benar itu sedikit ya. Katanya banyak Indonesia, tapi yang marketable itu sedikit ya. Nah, mungkin itu bahan untuk kita perbincangkan. Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau enggak, kita diskusikan. Ya. Karena saya sebenarnya fokusnya ke paten ya. Kalau yang lain itu, karena bukan bidangnya itu tidak begitu mendalam. Ada pertanyaan? Silahkan. Kira-kira ada enggak yang punya cita-cita? Saya mau jadi manajer paten ya. Lu pernah tak tawarin itu, siapa yang mau manajer paten Algetika? Ini bagus Algetika ini. Kenapa? Karena Algetika itu nanti saya kenalkan. Jadi Algetika itu lebih murah dari paracetamol, lebih poten, lebih aman ya. Jadi nanti mata topik kita itu nanti apa namanya pertemuan kedua itu akan saya beberkan tentang paten saya, paten saya Algetika. Terus kalian nggak ada ujian, adanya apa? Adanya
saya paksa kalian untuk menjadi manajer paten. Nah, nanti saya bagi kelompok ya. Kalau 19, 20 berarti kira-kira berapa ya? 5 kelompok. Jadi 5 kelompok, nanti tiap kelompok itu kalian harus punya ide jadi manajer paten. Nanti tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh bagaimana memanage suatu paten sehingga itu menjadi uang. Termasuk misalnya apa yang harus Anda lakukan. Saya punya paten. Sekarang Anda sebagai mahasiswa magister manajemen ya harus bisa memanage paten yang bagus ini jadi uang gimana? Mencarikan investor misalnya, tapi ini sudah sudah ada investor. Jadi ini untuk latihan aja ya. Sebenarnya dulu saya butuh itu manajer paten, tapi akhirnya nyari sendiri ya. Akhirnya nyari sendiri, akhirnya dapat sendiri ya. Eh, dengan usaha sendiri ya. Jadi harusnya harusnya itu ada manajer paten. Nah, setelah dapat saya malah kemarin itu ada yang nyasar. Jadi ada namanya Nova ya. Nova itu bukan nama cewek ya, tapi singkatan inovasi. Jadi suatu lembaga Nova itu email ke saya. Oh, saya itu dikira Hari Purnomo sarjana hukum. Terus dia bilang, Bapak masuk ke Inovasi Indonesia, saya mau wawancara. Terus saya bilang, saya bukan sarjana hukum, Anda keliru. Tapi saya punya apa paten juga, tapi di bidang obat. Saya begitu. Akhirnya dia tertarik juga, terus Zoom sama saya, terus dipelajari. Tapi saya bilang, tapi sebenarnya saya sudah dapat investor. Sebenarnya dulu saya pengen apa nyari investor, apa nyari manajer paten. Jadi dia yang apa namanya eh, yang mencarikan harusnya. Nah begitu. Ini belum ada kabar. Baru pertama ketemu saya dengan Nova, ya, lembaga inovasi ya. Katanya sudah ada yang berhasil dikelola sama dia ya. Ada yang menemukan drone untuk apa? Untuk nyebar pupuk dan sebagainya. Ada pertanyaan dari sini? Oh iya, silakan. Anissa. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin sharing aja sih Pak. Ya, Kebetulan silakan. saya itu skripsinya dipatenkan oleh dosen pembimbing saya dan menjadi buku. Ya. Kemudian saya ada mematenkan satu merek, tapi Pak sembari berjalannya waktu itu tiba-tiba tertolak Pak. Itu tuh tertolak secara otomatis tuh karena apa ya Pak biasanya? Eh, ya tadi kan ada bisa jadi itu misalnya kayak itu udah umum ya. Jadi sudah kata-kata yang umum nggak bisa didaftarkan merek gitu ya. Nggak ada penjelasan ditolaknya karena apa. Nah, pertamanya itu ada surat kan untuk mereknya, tapi bukunya tetap terhatikan Pak sama skripsinya. Tapi yang mereknya itu yang nggak bisa. Oh Jadi iya, tertolak sampai ya mungkin itu apa. Jadi itu ada kaitannya merek dengan bukunya. Kaitannya sekarang ada. Pak. Ada nggak? Ya, Atau beda topik? Yang merek tadi ada kaitannya mungkin dengan kemarin itu katanya perlu butuh mediasi kan Pak, tapi nggak ada sampai sekarang gitu. oh iya, iya. Jadi kalau yang skripsi tadi jadi buku didaftarkan ini ya hak cipta ya. Iya Pak, sudah jadi. Udah jadi. Heeh. Terus ini anu nggak apa? Berarti buku itu kan di ini biasanya kan diterbitkan oleh suatu penerbit, ya kan? Pernah nggak dapat royalti atau dosennya? Royaltinya enggak sih Pak, tapi saya jadinya di PKM-nya Pak. Oh, jadi Ya, kalau itu nulis bukunya sama dosen, iya Pak. Tapi yang ambil data saya Pak. ya. Jadi pengalaman saya gini, kalau kita nulis buku ya, terus diterbitkan sama penerbit, itu kan ada perjanjiannya. Nah, biasanya memang ketuanya. Kalau kebetulan kalau saya kan nulis bukunya sendiri ya, jadi saya langsung eh,
perjanjian dengan penerbit. Nah, itu biasanya royaltinya itu kalau buku kan yang lazim 10%. Nah, jadi nanti tiap tiap tahun paling tidak ya kalau penerbitnya jujur itu biasanya lapor buku Anda terjual sekian, ini royaltinya gitu ya. Nah, jadi kemungkinan nah itu jadi kalau memang diterbitkan oleh penerbit yang yang benar dan dia masuk anggota IKP ya, Ikatan Penerbit Indonesia, itu biasanya ada royaltinya ya. Nah, mungkin ada juga mungkin tapi mungkin mungkin dosennya diambil dosennya ya. Saya juga ya. Nah, soalnya saya pernah juga nulis buku sama ini dosen Unpad, dosen UI, sama dosen mana itu ya. Itu saya anggota kan. Itu nggak pernah dari saya nulis sampai sekarang nggak pernah dapat royalti ya. Mungkin diambil ketuanya gitu ya. Nah, jadi royaltinya biasanya 10% ya. Jadi nulis buku itu sebenarnya penulisnya itu nyumbang, mendonasi penerbit sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya misalnya salah satu contoh misalnya buku saya harganya 100.000 ya. 100.000 berarti kalau nyetak biasanya nyetaknya berapa ya? 1.000 mungkin ya. 1.000 kali 100.000. Nah, berarti kan berapa itu? 100.000 kemudian 100 juta ya. 100 juta. Royaltinya 10% ya. Jadi saya cuma dapat 10 juta. Ya, yang 90 juta penerbit karena dia yang nyetak, dia yang mempromosikan, saya terima beres kan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang saya pernah 2 kali jadi pembicara narasumber webinar penulisan buku ya. Jadi kalau kita nulis buku itu kalau motivasinya uang nggak jalan ya. Jadi motivasinya harus untuk ibadah ya. Jadi kalau kita menyebar ilmu lewat buku, niatnya ibadah. Kalau niatnya untuk uang, ya nggak akan bisa. Kenapa? Ya cuma itu tadi. Kalau buku 100.000 dapatnya, kalau terjual 1.000 ya, kita dapatnya 10 juta ya. Kalau terjual semua ya 1.000. Kalau harga 100 tadi. Kalau harga 50 berarti cuma dapat 5 juta ya. 5 juta itu kalau laku 1.000 buku ya. Nah, jadi motivasinya memang kalau nulis buku motivasinya nggak bisa karena uang ya. Jadi uang itu nggak usah dimasukkan ke motivasinya. Jadi pertama itu harus itu tadi niat untuk ibadah ya kalau yang Muslim. Begitu kira-kira. Ada lagi? Baik, terima kasih. Nggak kedengaran ya? Kurang dekat. Halo? Kok nggak dengar? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Ya, silakan. Halo. Nggih. Sebenarnya mungkin bukan pertanyaan ya Pak ya, tapi lebih ke arah kami saya pribadi ya Pak menyimak kisahnya eh, Bapak tadi gitu dari awal perjuangannya sampai sekarang gitu ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang lain yang cerita-cerita tentang Haki perjuangan mungkin almarhum Oh, Bapak cuma, Sujiyo Pramono itu oh, juga ya oh ya ya, Pak yang Sujo gimana? berjuang itu ya berjuang terkait obat herbalnya itu juga akhirnya itu tidak menemukan muara gitu. Nah, sebenarnya tuh saya pribadi ya Pak ini merasakan gitu. Iya, Kenapa ya farmasi saya kebetulan gap year mungkin ada 20 tahun lebih Pak dari ya, S1 di UGM kemudian sekarang ambil lagi S2. ya. Dari saya belajar di masa lalu sampai sekarang itu keprihatinannya masih serupa. Nah, Oh, sebenarnya Pak ada nggak sih Pak sistem yang dibuat gitu ke depan 20 tahun kok seperti stuck gitu. Mesti perjuangan para ilmuwan kok
begini gitu. Nah, mungkin sekarang eranya sih di artikel-artikel itu ya Pak ya. Nah, untuk Haki sendiri itu sebenarnya di bawah kementerian apa atau di bawahnya siapa sih Pak birokrasinya gitu kok masih seperti ini gitu. Masih seperti yang Bapak ceritakan gitu. Ya. Jadi Mungkin itu kalau Pak. Terima kasih. terima kasih. Jadi Haki itu di Jen Haki itu kan kalau sebelumnya itu kan masuk ke itu ya hukum dan itu asasi manusia kalau nggak salah sebelumnya. Kalau yang baru ini masuk kemana ya? Kayaknya masih masih sekitar itu juga ya. Jadi Dijen Haki Kementerian kayaknya masuk Kementerian Hukum ya hukum. Nah sebenarnya apa ya kita itu apa di lapangan itu ternyata ini hanya sharing aja ya. Di lapangan itu ternyata kok berbeda ya. Berbedanya begini, yaitu tadi salah satunya saya ikut webinar berkali-kali itu kesulitan untuk memproduksi hilirisasi itu ada di tadi bertemunya peneliti dan investor. Disitulah sebenarnya yang selama ini apa dikemukakan sama beberapa guru besar gitu ya. Tapi yang saya jalani kok beda ya. Itu sudah saya lalui tapi loh kok mandeknya di investor nggak bisa ngambil uangnya sendiri. Nah itu juga saya heran ya. Itu mungkin juga ada hubungannya dengan kondisi negara kita. Nah sehingga apa? Awalnya saya curiga gini. Apa saya dibully apa ya? Nah, ternyata saya ada peserta apa kelas saya dari industri. Nah, dia bilang begini, enggak Pak, memang susah Pak ngambil uang sendiri. Loh, kok bisa? Saya dari industri Pak katanya. Saya mau ngambil uang saya 1 miliar Pak, itu susah Pak katanya. Loh, saya pikir ngambil uang sendiri itu mudah. Saya ngambil uang kok gampang. Ya karena uangnya uang gaji. Uangnya sedikit diambil itu ya nggak masalah. Saya mau ngambil uang 1 miliar Pak, uang saya sendiri susah. Nah investor Bapak mau ngambil triliun. Jadi disitulah. Jadi saya baru tahu. Oh iya, pantesan kata yang pernah nonton film Korea itu apa para pemilik modal investor itu nyimpan uangnya nggak di bank, dia ternyata bikin bunker sendiri. Jadi bikin bunker di rumah atau nyewa bunker. Jadi dia nyewa bunker. Jadi dia kalau nyewa bunker di bank dia bisa ngambil kapan aja. Tapi kalau nyimpan uang dalam bentuk apa deposito atau apa ternyata susah banget ngambilnya. Nah, itu sebenarnya sangat berkaitan dengan apa eh, pimpinan tertinggi gitu ya, pimpinan tertinggi. Ini hanya cerita. Jadi saya punya kenalan di fisika UGM, namanya Pak Bayu Suparta. Sekarang udah profesor sekarang. Dia layak jadi profesor. Kenapa? Dia itu menemukan ronsen digital ya. Ronsen digitalnya harganya berapa? 500 juta. Selama ini impor ronsen digital 2 miliar. Dia bikin ronsen digital dengan dana 500 juta dan hasilnya lebih bagus. Logikanya harusnya kebanggaan Indonesia dong, ya kan? Faktanya nggak seperti itu. Faktanya dia selama 32 tahun berusaha dan akhirnya dapat, tapi bukan investor yang memproduksi, dia masih butuh dana lagi, ya. Jadi dia udah dapat yang bisa memproduksi Modema, tetapi dia masih butuh apa investor karena Modema hanya mau bikin kalau ada dananya. Nah, dananya tadi 500 juta. Dia sudah berhasil membuat beberapa ditaruh di puskesmas dan rumah sakit tipe D. Jadi dia punya cita-cita gini, ronsen digital itu jangan ada di rumah sakit. Dia ada di luar rumah sakit. Ya, semua orang sehat BPJS berhak di ronsen digital. Ya, jadi ronsen digital itu berhak oleh peserta BPJS. Ide dia begitu. Dan itu kan nanti terbentur sama peraturan lagi. Nah, jadi
untuk pasien yang ronsen digitalnya bermasalah, baru dia masuk rumah sakit. Yang sehat kembali ke rumah. Terus saya tanya, loh kok rumah sakit tipe D sama ini? Iya Pak, saya nggak berani Pak ke tipe A dan B. Ada apa? Di sana ada mafia Pak. Nah, bisa difahami. Kalau importer ngimpor ronsen digital 2 miliar, kira-kira nggak mungkin untungnya 10.000 kan. Tapi kalau beli punya Pak Bayu Suparta 500 juta, dia untungnya berapa? Nah, disitulah eh, ternyata dunia itu tidak seindah yang kita lihat ya. Nah, mungkin ini Mbak siapa ini? Bu siapa ini? Bu Sri. Bu Sri mungkin dengar juga ya. Pernah dengar genus UGM waktu COVID, genus yang tes itu loh, tes untuk COVID, genus dengar ya. Nah, jadi genus itu kan juga gitu. Nah, ada kabar yang genus itu kenapa? Karena dia akan menyaingi kelompok yang sudah punya produk ya. Nah, sehingga itu dibuat bagaimana caranya supaya dia tertolak dengan alasan tidak memenuhi syarat. Jadi itu sebenarnya juga udah ada persaingan yang tidak sehat dengan mafia begitu. Saya dengarnya gitu ya. Sehingga nah seperti itulah. Jadi saya juga ada cerita tentang teman saya Algetika. Jadi ceritanya apa? Mitra saya itu tetanggaan sama direktur direktur ini ya, suatu industri farmasi ya, nggak usah saya sebut. Dia biasanya ngobrol, naik sepeda bareng gitu ya. Nah, begitu mitra saya ini cerita kalau saya ada obat baru namanya Algetika, lebih bagus dari paracetamol. Nah, jadi industri itu kan sering pesan paracetamol. Nah, dia rupanya merasa terancam. Wah, ini apa namanya, pokoknya nggak baik ini. Akhirnya paginya dia udah nggak bisa ditemui. Sudah apa sudah menjauh gitu kan. Nah dia nggak tahu apa dianggapnya Algetika itu akan membunuh paracetamol. Enggak, Algetika itu kalau dikombinasi dengan paracetamol hasilnya lebih bagus dibanding paracetamol dikombinasi dengan ibuprofen, dan itu dia belum tahu apa info itu. Nah sehingga ada beberapa yang salah paham itu, wah ini mengancam ini Algetika. Tidak, Algetika ini kan bukan punya saya. Ini kan kiriman Tuhan, kiriman Allah. Jadi enggak seperti itu. Dia akan mendampingi paracetamol sampai paracetamolnya habis kalau mau beralih ke Algetika. Jadi rencananya seperti itu. Jadi memang itu tidak lepas dari apa pimpinan kita ya, pimpinan negeri ya. Jadi kadang-kadang saya sedih, masa kita kok jauh banget dengan Pak Habibie ya. Pak Habibie kan bisa R80. Nah itu karena apa? Karena kita sudah di mindset ya. Mindset kalau penemuan obat itu susah gitu ya. Ya. Bahkan saya kalau bicara penemuan obat itu pada berkhayal Pak Hari, apa, pokoknya nggak usah mikir. Ya, bahkan mahasiswa saya juga bilang saya salah satu yang memandang sebelah mata katanya. Ya nggak apa-apa karena faktanya memang eh, apa belum ada teman obat dari Indonesia begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi eh, kita sebenarnya menurut saya itu tidak baik-baik saja. Belum baik-baik saja negara kita itu ya. Kalau baik-baik saja, investor mau ngambil uang tentu gampang. Ini susah. Ada lagi? Ada yang punya ini paten atau apa? Mungkin ada yang dari mana? Institusi ya. Jadi nanti biasanya sih bisa apa? Menambah ini apa? Nilai ya untuk akreditasi biasanya. Jadi masih kebanyakan paten itu ya seperti itu ya. Kalau saya pengennya enggak, pengennya paten itu yang apa? Marketable, yang bisa jadi uang gitu loh ya. Kalau sekedar paten punya paten gitu sebenarnya gampang gitu ya.
Yang susah adalah punya paten yang marketable, yang bisa dijual itu yang susah ya. Nah, sudah ada contohnya sih yang dari kedokteran gigi ya, Bu Ika Dewiana ya, yang dulu wakil rektor itu udah berhasil diproduksi sama Kimia Farma ya, untuk gigi itu ya. Izin Pak, Ya, silakan. ini kan dengar kata Bapak tadi tentang buangan Bapak ya. Di- Sebenarnya ini Bapak ini kan menghasilkan turunan paracetamol dan ini kan dikerjakan oleh Putra Indonesia. Sedangkan pemerintah kita ini menggaung-gaungkan TKDN nih Pak. Kalau saya kebetulan saya kerja di rumah sakit pemerintah Ya, dan kami ini selalu ada laporan tiap bulan di eh, ada tuntutan dari Pemprov saya di Jakarta Pak, untuk ada laporan TKDN berapa nih kamu beli obatnya yang ber-TKDN itu tuh kalau kami dari Vaskes itu setiap bulan tuh dituntut selalu ada laporan hal tersebut gitu. Jadi kami kan kesannya oh harus harus TKDN harus TKDN sedangkan kali Bapak kan dari hulunya ya Pak ya kalau saya bayanginnya ya, ini Bapak kan membuat penelitian putra bangsa dan bahan-bahannya ini dari Indonesia ya Pak ya. ya. Izin Pak. Jadi gini ceritanya. Jadi kebetulan temuan saya ini kan pernah saya ajukan ke Kemenkes ya, Kemenkes. Waktu itu sebenarnya Kemenkes ada proyek namanya apa eh, bahan baku obat ya, untuk bikin bahan baku obat dan obat tradisional. Nah di situ itu penawarannya apa? Bikin obat-obat lama ya, seperti paracetamol, aspirin, kemudian ibuprofen, pokoknya obat lama lah. Nah saya kan obat baru. Jadi saya mikir 1 tahun, saya mau maju nggak ya? Ini kok yang ditawarkan obat-obat jadul gitu ya. Saya obat baru. Akhirnya apa? Setelah 1 tahun saya pikir tak ajukan tapi dengan nama samaran turunan paracetamol ya. Alhamdulillah waktu itu ada dananya tinggal satu, ada dua. Saya sama dosen dari farmasi Bu Retmal ini diundang ke Jakarta presentasi dan alhamdulillah saya cocok, saya dapat lolos ya. Saya dapat dana 250 juta untuk membuat Algetika 100 gram atau 1 on ya. Jadi saya pernah dapat dari Kementerian Kesehatan. Nah, kebetulan salah satu penghubungnya itu yang bikin-bikin yang bertanggung jawab itu namanya Pak Anwar. Pak Anwar itu kebetulan penghubung antara Kementerian Kesehatan dan saya dari Fakultas Farmasi. Nah, kebetulan dia tertarik. Nah, saya bilang, ini ide gila, Pak Anwar kok mau. Jadi waktu itu sudah ada yang berminat sebenarnya industri farmasi, saya lupa namanya ya, tapi swasta gitu kan. Terus Pak Anwarnya ini berubah pikiran. Wah, eman-eman Pak Hari kalau diserahkan ke industri kita nggak dapat apa-apa. Saya pengen kita Pak Hari yang garap. Nah, dia udah nyari tanah itu mau mendirikan industri katanya di Klaten. Tapi karena ada COVID terus berhenti. Nah, akhirnya dengan singkat cerita, sebenarnya saya pernah itu juga pernah nyampe ke Alketika ini pernah nyampe ke Pak Jokowi dulu itu ya. Jadi ceritanya mitra saya ini katanya bilang sama saya, Pak, kita dipanggil ke Jakarta untuk presentasi katanya. Wah, terus kita naik apa? Naik kereta aja, Pak. Terus kita tidur di mana? Saya bilang gitu. Wah, gampang Pak nanti. Terus nanti naik kereta terus pokoknya nanti langsung ke istana katanya. Loh, ini mau ketemu presiden kok apa namanya? Kok susah ya maksudnya. Mandinya gimana, ininya gimana kok buru-buru. Nah, kebetulan beritanya dibatalkan Pak Hari, nggak jadi. Kita nggak usah ke Jakarta, kita kebetulan RI 1 mau ke Solo. Jadi kita ke Solo saja. Nah, jadi pas hari hanya itu eh, teman saya itu bilang kita mau dijemput Pak Hari. Pak Hari nanti ke rumah saya, nanti kita dijemput gitu kan. Nah, ternyata pas 6:30 saya udah siap-siap itu sudah karena sebelumnya udah pesen apa yang mau ngantar gitu kan udah di depan pintu pagar pas mau berangkat teman saya bilang Pak Hari nggak jadi Pak Hari. Loh kenapa? Ya nggak jadi dibatalkan. Terus kapan? Ya nggak tahu Pak Hari.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, semua disyukuri gitu ya. Nah, seperti itu sehingga apa? Sehingga Pak Anwar itu terus berusaha, terus mendapatkanlah kepercayaan dari namanya PT Sastek Anugrah Alfate ya SAA. Itu punya membentuk perusahaan namanya SAH Sastek Anugrah Health gitu ya. Health. Nah, itu dia entah komisaris entah direktur, salah satu direktur dia yang menangani PT Sastek Anugrah Health itu yang rencananya mau menggarap Alkitika itu, dan dia udah pesen nanti Pak Hari kita tinggal nunggu dana Pak Hari, dananya sudah setahun lebih nih nggak cair-cair begitu. Nanti saya pengen Pak Hari ini apa bertanggung jawab untuk menemukan obat, bukan hanya obat Pak Hari tapi obat baru yang lain. Kebetulan saya banyak desain tuh. Oh ya, nah tapi sampai sekarang dananya masih masih alot gitu ya. Kabarnya sih ada dua direktur mandiri yang sudah setuju, tinggal satu karena ada 3 direktur. Nah sampai sekarang kok masih besok-besok. Nah tapi kalau saya bilang apa nggak jadi gitu, kayaknya kok dia itu masih juga berusaha, sabar Pak Hari, ini tinggal dikit lagi katanya. Nah jadi seperti itu. Bahkan yang proyek 1,1 miliar kita batalkan, itu dana pemerintah udah turun 300 juta. Tapi yang mitra tadi 700-an susah turun sehingga kita kembalikan dana 300 juta dari pemerintah. Nah, jadi nanti ceritanya eh, jadi kalau kita buat di laboratorium itu belum cukup, itu harus diterjemahkan ke pilot project ya. Jadi rencananya mau bikin 5 kilo setiap produksi 5 kilo gitu ya. Nah itu pilot project itu waktu matching fund 1,1 miliar itu mau dibangun di UGM. Ternyata peraturannya itu tidak bisa. Pilot project itu harus dibangun di tempat industri di mana Alketika nanti mau diproduksi untuk uji ulang ya. Jadi Alketika ini sudah pernah saya uji dengan hewan coba, tetapi tanpa didampingi Balai POM. Nah, itu nanti jadi Alketika itu harus dibuat dengan pilot project ya, sehingga pilot project ini nanti bisa langsung diterapkan di industri. Nah, pilot project itu harus dibangun di industri di mana Alketika mau dibuat. Kemudian produk dari pilot project itu yang akan diujikan ke hewan coba dengan didampingin Balai POM. Karena selama ini kita tanpa Balai POM karena untuk meyakinkan investor aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya oh ya tadi pertanyaannya ini ya, sebentar sampai lupa. Jadi para aminofenol, jadi gini, tahun 2024 itu sebenarnya pemerintah bertekad menghentikan impor paracetamol dari Cina. Nah, akan membuat sendiri. Nah, paracetamol itu salah satu bahan adalah para aminofenol ya. Sehingga saya tadinya itu berharap para aminofenol kan berarti dibuat di Indonesia. Berarti bahan saya ada di Indonesia. Urea ada di Indonesia. Jadi dua-duanya dari Indonesia. Itu kalau tadi nanya tentang bahan baku obat. Tapi sampai sekarang tahun 2025 kayaknya Kimia Farma belum buat paracetamol. Karena saya kebetulan kenal sama salah satu direkturnya, Pak Pamian Siregar. Saya tanya, gimana Pak, udah bikin paracetamol? Sepertinya belum. Kenapa? Indonesia butuh 9.000 ton paracetamol per tahun. Kalau Indonesia bikin 9.000 ton paracetamol, itu rugi. Ya. Kenapa kok Cina beruntung? Karena dia bikinnya banyak banget di ekspor ke seluruh dunia. Nah, jadi kesulitannya itu. Nah, sehingga apa? Direktur Kimia Farma, Pak Pamian Siregar, yang kerjasama dengan Korea, itu bingung. Saya bingung, Pak. Kenapa? Kalau saya tidak mau, berarti saya tidak mendukung kemandirian bahan baku obat. Kalau saya mau, saya rugi. Di mana saya harus mempertanggungjawabkan kerugian. Jadi dia bingung. Pada saat dia bingung, saya di luar forum nawarin Alketika. Dia sudah nerima.
udah nerima waktu itu 9.000 ton, berarti nanti 6.000 ton bikin paracetamol, yang 3.000 ton nanti bikin algetika. Nah, jadi sudah ada awal pembicaraan sebenarnya, tapi ya itu tadi terus terhenti karena dana dari investor saya sampai sekarang belum turun. Nah, seperti itu. Jadi bahan bakunya direncanakan itu dari Indonesia, tidak ada impor karena urea kan banyak di Indonesia. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Soalnya kalau bahan baku Indonesia nanti TKD-nya udah dapat 50% sendiri, Pak. Iya, iya makanya. Iya. Yang jelas urea udah di Indonesia. Nah, para nonfenol itu ya itu tadi rencana pemerintah kan kalau dia bikin parastamol pasti punya para amnonal bikin sendiri. Nah, ternyata apa? Ternyata saya pernah diundang sama mana ya? Pertamina ya. Jadi Pertamina ngadakan webinar. Pertamina kan kerjasama dengan industri yang mau bikin parastamol ceritanya. Nah, diundang sebagai peserta gitu kan, saya dengerin. Nah, saya pikir tadi dia mau bikin parastamol lewat para amnofenol. Saya tertarik, makanya saya tertarik untuk ikut Zoom. Ternyata apa? Di situ dia bilang, pembicaranya bilang, Pak, kita bikin parastamol nggak lewat para amnofenol. Oh, lewat mana? Pokoknya nggak lewat situ katanya. Padahal saya tertarik di sini tuh karena ada para amnofenol sebagai bahan baku algetika saya. Apa ya jawab mereka? Pak, di sini kita nggak ada yang membicarakan obat baru. Sedih rasanya saya ya. Jadi jadi nggak ada tempat untuk bincang-bincang obat baru. Saya sampai oh, berarti saya salah tempat. Nah, seperti itu. Ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya. Jadi jadi itu ya. Ini kebetulan waktunya udah habis ya. Jadi kita untuk sekarang ini kita bicaranya tentang haki. Nanti Senin depan nanti kita bicara tentang paten ya, tentang paten yang itu kaitannya dengan tugas nanti ya. Jadi pertemuan kedua kita bicarakan paten saya. Yang ketiga nanti saya bagi kelompok untuk membuat PowerPoint ya. Nanti saya kalau nggak semua tampil nanti saya apa random ya. Saya random kira-kira grup mana yang tampil. Nanti saya kasih contoh kakak kelas yang pernah membuat PowerPoint tentang manajemen paten algetika. Bagaimana memanage algetika. Untuk latihan aja, karena sebenarnya saya sudah dapat investor tadi ya. Jadi ya, harusnya manajer yang nyari investor ya. Tapi ini nanti tak kasih contoh juga. Videonya ada itu. Tak kasih contoh bagaimana memanage paten algetika ya. Kakak kelas Anda pernah bikin, nanti tinggal memodifikasi. Nah, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah habis waktunya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Bisa kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari.